Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huri Lutfa dari kelas 12 MIA 2. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Ratri Sarining Tias dan Syifa Yowananda. Kami di sini akan menjelaskan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sistematika materi. Yang pertama, ada makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terus yang keempat, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. Itu hak yang melekat dalam diri manusia, dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Yang kedua, kewajiban warga negara. Tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu hak warga negara. Bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, kewajiban warga negara tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kewajiban warga negara melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, hak warga negaranya menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan hukum, mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Hak warga negara, keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajiban sebagai warga negara, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak warga negara menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajiban sebagai warga negara mengutamakan musyawarah, mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak warga negara mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Kewajiban warga negara tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan, pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara, pasal 27 ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal 28. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama, pasal 29 ayat 1. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 dan 2. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan, pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia, pasal 32 ayat 1 dan 2. Yang kesepuluh, perekonomian nasional, pasal 33 ayat 1 sampai 5. Yang ke-11, kesejahteraan sosial, pasal 34 ayat 1 sampai 4.
Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan lain-lain. Kasus pelanggaran hak warga negara antara lain adalah proses penegakan hukum masih belum optimal, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, angka putus sekolah juga masih tinggi, dan pelanggaran hak cipta. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara antara lain adalah membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak berpartisipasi dalam usaha dan keamanan negara, dan tidak membayar pajak pada negara, dan lain-lain juga. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran negara kepada masyarakat. Keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Lembaga negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum. Yang pertama, kepolisian. Kedua, Tentara Nasional. Ketiga, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat, lembaga peradilan. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sepantasnya kita mencerminkan sosok manusia yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap ini dapat ditampilkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya, Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 24,79 juta orang miskin di Indonesia pada September 2019. Angka ini setara 9,22% dari jumlah penduduk Indonesia.
Sedangkan per Agustus 2019, ada 7,05 juta pengangguran atau 5,28% dari angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat COVID-19 akan menambah jumlah penduduk miskin. Untungnya, masalah ini hanya sementara, karena secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Nah, dengan adanya pengangguran ini atau tambahan PHK dan pengangguran-pengangguran ini ya akibat dari wabah COVID ini, maka yang tadinya itu ada di dalam kelompok hampir miskin atau mendekati miskin itu sekarang masuk ke dalam kelompok miskin. Ya, jadi tambahannya itu kalau kita melihat dari angka pengangguran aja ya, kita perkirakan itu minimal separuh dari pengangguran itu akan menambah jumlah kemiskinan kita, menggeser dari mereka yang tadinya mendekati miskin atau hampir miskin menjadi benar-benar miskin, yang tadinya miskin bisa-bisa menjadi sangat miskin. Penyebabnya itu kan sebenarnya masalah wabah COVID, ya, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa membuka usahanya, atau mereka kehilangan pekerjaan dikarenakan wabah COVID. Nah, seperti saya sebutkan tadi di awal, ya, perekonomian kita sebenarnya masih baik-baik saja, ya, dunia usaha kita masih baik-baik saja, tapi mereka tidak bisa beroperasi. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi naik menjadi 11%. Namun demikian, jaring pengaman sosial ini belum memikirkan ataupun belum mempertimbangkan potensi dari masyarakat kelas menengah, masyarakat berpenghasilan menengah yang berpotensi turun kelas menjadi masyarakat rentan. Turun kelas menjadi masyarakat rentan apabila terjadi shock yang cukup signifikan pada perekonomian. Jika kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi kisaran 2%-an, tentu ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa kuat anggaran negara untuk menghadapi lonjakan pengangguran dan kemiskinan? Mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per September 2019 ada sekitar 24,79 juta jiwa warga miskin di Indonesia. Tapi serangan pandemi corona bisa semakin menambah jumlah ini secara signifikan. Stimulus 405 triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meredam pandemi. Diharapkan tak semakin memperdalam jurang kemiskinan di Indonesia. Putri Oktaviani, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.